Shalom anak muda. Boleh saya tahu ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar? Coba ajung tangan yang masih di SD. Yang pernah duduk di bangku SD? Oh banyak ya. Ya, kita bersyukur malam ini kita bisa bersama di tempat ini. Anak muda, malam ini kita akan melewati bersama waktu untuk kita bersama belajar. Dan malam ini kita akan banyak diskusi. Jadi kesempatan malam ini kita bisa cukup banyak interaksi. Karena saya lihat jumlah ini memungkinkan untuk kita bisa berdiskusi dengan baik. Sehingga kita kamu diberikan kesempatan untuk banyak bertanya pada malam hari ini. Nah, tetapi sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tema kita malam hari ini adalah single and sexuality. Jadi pastikan kamu yang ada dalam ruangan ini belum menikah. Betul begitu? Atau ada yang sudah menikah? Yang punya cita-cita menikah? Wah, cita-cita yang baik itu, nak. Ya. Tema kita single and sexuality. Jadi kita akan malam ini membicarakan kehidupan orang muda dan juga membicarakan kehidupan mereka yang sangat spesifik, pergumulan orang muda di dalam seksualitasnya. Saya ingin mengajak kita membuka beberapa bagian firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Alkitab berkata begini kepada kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak muda, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ini berbenturan dengan satu pengetahuan yang mungkin sebagian kamu sedang mempelajari di sekolah. Coba saya mau tanya, siapa yang tahu ada orang bernama Charles Darwin? Pertanyaannya diganti. Siapa yang pernah dengar nama Charles Darwin? Harus pernah, barusan saya ngomong. Ya. Jadi Charles Darwin itu adalah seorang yang mengajarkan sebuah teori namanya teori evolusi. Harusnya kamu tahu pelajaran itu, ya. Ada di pelajaran biologi, bahkan ada kadang dimasukkan dalam pelajaran sejarah. Orang yang belajar teori evolusi, Charles Darwin itu berkata begini anak muda. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini merupakan serangkaian proses panjang. Dulunya diawali dengan satu ledakan besar di alam semesta namanya Big Bang. Jadi waktu itu kata Charles Darwin dan beberapa tokoh di bidang itu berkata, dulu ada ledakan besar di alam semesta ini namanya Big Bang. Lalu setelah terjadi ledakan besar, muncullah planet-planet, muncullah bintang-bintang, dan termasuk kemudian muncul planet yang bernama Bumi. Nah setelah buminya terbentuk, kata dia, tiba-tiba kata dia, muncul kehidupan satu sel. Lalu dari kehidupan satu sel itu berkembang menjadi kehidupan yang lebih kompleks, berkembang terus, dan pada akhirnya muncul kehidupan yang namanya manusia. Dan yang paling dekat dengan manusia kata mereka adalah monyet. Menurut kamu, ini pelajaran benar atau salah? Coba siapa yang bilang benar? Yang bilang salah? Yang butuh waktu doa puasa untuk jawab pertanyaan itu. Ini rupanya saya seminar sama pendoa syafaat semua ini. Diem gitu kan semuanya ya.
Nah anak muda, kalau kamu berpikir kritis, ya, muncul pertanyaan begini. Kalau benar manusia itu adalah perubahan evolusioner dari monyet, maka kalau kamu berpikir kritis muncul pertanyaan begini. Setelah jadi manusia, kenapa monyetnya masih ada? Ya kan? Untuk mengerti itu anak muda kita nggak perlu menjadi saintis yang top, yang hebat, yang sekolah tinggi. Cukup kita berpikir dengan cara berpikir yang logis, yang wajar, ya. Namanya common sense. Apa yang diajarkan Darwin itu tidak masuk di otak kita. Tetapi saya mau kasih tahu kamu, ilmu pengetahuan terus berkembang dan ada satu bidang namanya genetika. Ya. Genetika adalah salah satu bidang yang saya dalami waktu saya belajar di bidang ART. ART itu Assisted Reproductive Technology. Itu teknologi yang mempelajari bagaimana bayi tabung, ya, stem cell, cloning, nah itu dipelajari di bidang itu. Nah waktu saya mempelajari genetika anak muda, mendapatkan realita begini dalam genetika. Kalau makhluk hidup itu mengalami satu perubahan genetik yang ekstrim, maka makhluk hidup itu akan mengalami kemandulan. Ya. Jadi makhluk hidup itu kalau mengalami perubahan yang ekstrim akan mengalami kemandulan. Artinya begini, kalau ada perubahan genetik yang ekstrim, ya, makhluk hidup itu akan mengalami kemandulan. Ya, nanti diskusi handphonenya setelah selesai seminar. Oke, setuju ya? Setuju? Kita lanjutkan ya. Anak muda, mata saya ini masih tajam. Jadi saya tuh bisa ngelihat gitu. Jadi kalau ada orang main handphone tuh saya juga tertarik, pengen main juga. Jadi saya deket gitu, pengen tahu lagi main apa gitu loh. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi waktu saya belajar genetika, ternyata kalau ada makhluk hidup itu mengalami perubahan genetik yang ekstrim, perubahan genetik itu akan menyebabkan makhluk hidup itu mandul. Dan kemandulannya mengakibatkan dia tidak mungkin melanjutkan perubahan genetik itu kepada generasi berikutnya. Saya tanya lagi nih sekarang. Siapa di antara kamu yang pernah tahu ada binatang namanya liger? Pertanyaannya diganti lagi. Siapa yang pernah dengar liger? Iya, barusan saya dengar. Gitu. Itu liger anak muda adalah perkawinan antara lion dan tiger. Di hutan nggak ada liger. Liger itu cuma ada di laboratorium. Biasanya ada kebun binatang yang bagus. Di situ ada ahli reproduksi binatang, itu dikawinin. Lion sama tigernya dikawinin, menghasilkan makhluk hidup baru namanya liger. Di seluruh dunia itu ada sekitar 100 ekor. Dan 100 ekor tadi semuanya mandul. Artinya tidak ada liger yang punya anak liger. Fakta saintifik ini memastikan evolusi tidak mungkin akan terjadi. Ya. Jadi anak muda, kita kembali pada firman Tuhan. Alkitab berkata apa? Ya, kita baca di sini lagi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu bukan satu proses evolusi. Sampai hari ini kamu kalau belajar biologi, evolusi itu masih disebut dengan teori evolusi. Kenapa disebut dengan teori evolusi? Karena sampai hari ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Teori itu dari kata teorema, dan teorema itu artinya adalah pengamatan, observing. Jadi ini merupakan satu proses pengamatan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Tetapi Alkitab jelas mengatakan kepada kita, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi firman Tuhan mengatakan yang pertama, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menciptakan dua model saja, laki-laki dan perempuan. Saya mau tanya nih, siapa yang yakin dirinya laki? Coba acung tangan. Yang ragu-ragu enggak usah. Turunkan tangan. Yang yakin sepenuhnya, wah saya perempuan, acung tangan coba. Yang ragu-ragu perempuan enggak usah acung tangan, oke. Ya, turun tangan. Ya. Manusia ini anak muda semakin lama semakin aneh-aneh. Ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi kemudian realita dalam kehidupan, ada sekelompok orang yang mengorganisir dirinya dan menyebut kelompok itu namanya LGBT. Ada yang tahu singkatannya? Apa coba? Coba yang bisa acung tangan ngomong yang keras. Oke, ya. Jadi ada sekelompok orang yang menyebut dirinya lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Bahkan kemudian kelompok ini anak muda makin lama mengorganisir diri makin kuat menjadi satu kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan finansial. Sampai kemudian di beberapa negara mereka minta kawin sejenis. Ya. Laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan. Sampai-sampai di Amerika, ini perkembangan baru salah satu kamu perlu tahu nih anak muda. Di Amerika itu sampai ada satu undang-undang namanya Bathroom Bill. Undang-undang yang mengatur penggunaan toilet. Ini orang Amerika kurang kerjaan ya. Toilet aja diatur-atur gitu ya. Kamu lihat ini, denger ini ya. Salah satu undang-undangnya bunyinya begini. Siapapun yang mau masuk toilet, kata undang-undang itu, boleh masuk toilet mana saja sesuai dengan jenis kelamin yang dia yakini saat itu. Aneh kan? Ya inilah dunia. Jadi kalau ada cowok pagi-pagi mau ke toilet, pagi-pagi kan cowok kan, waktu mau ke toilet, aduh kayaknya pagi ini gua nih cewek nih gitu kan. Nah, jadi dia nyelonong ke toilet cewek gitu kan. Nah itu gak boleh ada orang yang melarang di Amerika. Yang melarang bahkan bisa dimasukkan ke dalam, bisa dituntut secara hukum. Aneh-aneh ya. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Nanti yang dalam ruangan ini yang bingung, saya ini laki atau perempuan nih teman. Kalau ada yang bingung ya, nanti boleh berhenti ya. Jadi setelah acara boleh diam sebentar di tempat ketemu saya. Nanti kita ngomong-ngomong ya, untuk memastikan kamu laki atau perempuan ya. Oke, setuju? Kita lanjutkan. Boleh ditampilkan lagi ke slide saya. Ya. Mari kita lihat yang satu ini. Kalau lampunya ini bisa digelapin lebih bagus. Ya. Ya. Oke. Ya, serasa di Cinema 21 ini ya. Nah, yang kita lihat ini
Spermatozoa itu masuk ke dalam sel telur. Lalu kromosomnya melebur. Dan lihat nih. Alkitab berkata, Tuhan menenun aku dalam rahim ibuku. Nah, jadi manusia seperti ini. Bila seorang pria dan seorang wanita dewasa menikah, lalu mereka melakukan hubungan seksual, maka seorang pria akan mengeluarkan spermatozoa. Jumlah yang dikeluarkan itu bisa mencapai angka sekitar 400 juta sel sperma. Bayangin tuh kalau jadi semua. Banyak. Ya. Nah, dari 400 juta sel sperma, itu berenang menuju satu tempat anak muda namanya tuba fallopian. Tetapi waktu sampai di tuba fallopian tinggal sekitar 100 saja. Dan dari 100 yang bisa sampai di tempat itu, cuma ada satu yang bisa menembus dinding sel telur. Ketika itu terjadi, kehidupan dimulai. Dan kehidupan itu adalah setiap kamu yang ada dalam ruangan ini. 400 juta, cuman satu yang menjadi kehidupan. Apa kesimpulanmu anak muda? Kesimpulan saya adalah, kamu semua dalam ruangan ini memulai hidupmu sebagai pemenang. Tuhan Yesus ciptakan kamu sebagai pemenang. Dia mati bagi kamu di atas kayu salib, menjadikan kamu lebih daripada pemenang. Coba senggol teman kanan kirimu. Jangan keras-keras nanti jatuh. Bilang begini, kamu pemenang, ayo ngomong. Iya, kamu pemenang, Wir. Ngomong dong, yang dikasih tahu, ya. Nah, Tuhan ciptakan semua kita sebagai pemenang. Dan Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib menjadikan kita lebih dari pemenang. Akan tetapi ketika Allah ciptakan kita dengan cara seperti itu yang begitu luar biasa, rupanya sebagian orang mengambil jalan hidup yang salah, memilih untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang kalah, bahkan mengakhiri hidupnya sebagai orang yang kalah. Dan ketika kita bicara kehidupan yang seperti itu, tadi sebelum materi saya sampaikan, ada klip yang kita baca, betapa menyedihkan kehidupan anak-anak muda di Indonesia. Banyak yang sudah terjebak dalam pornografi, lalu sebagian melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu sebagian kemudian mengalami kehamilan, lalu sebagian lagi kemudian melakukan aborsi. Sekarang kita akan bicara lebih jauh anak muda. Mari kita buka Mazmur 139, ayat yang ke-13. Bagaimana Allah yang menciptakan kita sebagai pribadi yang begitu luar biasa tadi, menyatakan satu kebenaran penting. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13, firman-Nya berkata begini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Anak muda, ayat yang barusan kita baca ini
Ditulis oleh seorang pemazmur. Kalimatnya begitu puitis, tapi perhatikan kata menenun yang ada di ayat ini. Kata menenun yang ada di ayat ini, anak muda, merupakan kata yang menyatakan bukan cuma puitis, tetapi kata ini merupakan kata yang sangat akurat, sangat cocok, sangat sesuai dengan pengetahuan medis modern. Pada tahun 53 ada dua orang saintis bernama Watson and Crick. Mereka menemukan bagian terkecil dari tubuh manusia namanya kromosom, namanya DNA. Dan bentuknya ternyata adalah double helix. Double helix itu adalah seperti spiral ganda yang diuntai. Jadi bentuknya seperti tenunan. Ya. Itulah double helix. Bahkan kalau ada di antara kamu belajar biologi secara baik, waktu kamu buka di alat namanya mikroskop dalam histologi, maka kita melihat semua jaringan tubuh manusia itu bentuknya adalah tenunan. Rambut kita, kulit kita, jantung kita itu kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti tenun. Maka perkataan yang ada dalam Mazmur ini sungguh sangat luar biasa. Akurat secara medis. Yang kedua, anak muda. Ketika kita bicara ditenun, itu menunjukkan tangan Allah itu terlibat. Tangan Allah terlibat, tangan Allah melakukan satu proses begitu detail sampai hari ini. Jadi Tuhan itu bukan seperti tukang jam yang bikin jam lalu ditinggal maka jamnya jalan sendiri. Tapi Tuhan itu terlibat sampai hari ini mengkontrol kehidupan kita termasuk dalam proses penciptaan. Tetapi yang ketiga, anak muda, kata ditenun itu menyatakan kepada kita nilai diri kita dari kata itu sungguh dinyatakan sangat tinggi, sangat mahal. Saya mau tanya nih ya. Kalau kamu pergi ke toko souvenir, beli souvenir yang handmade, bikinan tangan, sama souvenir yang bikinan pabrik, mana lebih mahal? Iya, yang handmade lebih mahal ya. Nah Tuhan itu menciptakan kita handmade, artinya adalah kita ini diberi nilai yang begitu tinggi. Saya mau tanya nih cewek-cewek nih ya. Kalau beli baju ya, beli baju di supermarket sama beli baju di butik, mana lebih mahal? Wah, suka belanja nih rupanya ya. Butik yang benar-benar butik, anak muda, itu satu baju, satu model baju, dibikin satu biji. Harganya, orang Surabaya bilang harganya ngawur. Kenapa ngawur? Ada baju harganya miliaran rupiah. Ngawur nggak? Ngawur. Tapi ada yang beli, lebih ngawur lagi. Ya. Padahal butik itu nggak pernah kasih diskon, tapi selalu laku. Nggak pernah kasih diskon, selalu laku. Tapi kalau kita beli baju di mall, di supermarket, biasanya pada saat-saat tertentu ada double diskon. Di diskon baru kemudian laku. Ya. Di butik, meskipun harga yang sangat tinggi, tapi tetap laku. Kenapa? Karena bajunya itu cuma dibikin satu biji, begitu unik di seluruh dunia, nggak akan ada orang yang bisa pakai baju semacam itu kecuali orang yang beli tersebut. Tahukah anak muda? Hari ini di dunia jumlah manusia itu mencapai angka 7 miliar sekian ratus juta. Dari 7 miliar sekian ratus juta yang model kamu ini, ya cuma kamu. Jadi yang model kamu itu cuma kamu, gak ada yang lain. Ya. Artinya apa? Artinya kamu ini adalah produk handmade yang gak ada duanya di muka bumi. Maka kamu perlu tahu, sama seperti produk butik yang gak perlu diskon harganya tinggi,
selalu terjual, itulah dirimu. Maka kamu perlu menyadari itu dan kasih tahu teman kanan kirimu. Senggol lagi teman kanan kirimu. Ya, kasih tahu lagi gini. Kamu seperti produk butik. Ngomong gitu ke temanmu. Ya. Lalu yang kedua ngomong begini. Harganya nggak usah didiskon ya gitu. Jadi Tuhan ciptakan kamu begitu unik, begitu luar biasa, sedemikian. Kamu punya nilai yang begitu tinggi. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sampai kamu menghancurkan hidupmu. Kita lihat poin berikutnya anak muda, kita lihat bagian firman Tuhan berikut. Waktu Allah ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kamu dibawa masuk ke dalam satu relasi, namanya relasi pernikahan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang relasi pernikahan ini, masih seputar tentang laki, perempuan, saya beri kesempatan kamu untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Tanya saja semuanya yang berkaitan dengan seks. Kalau kita bicara laki perempuan itu kita bicara tentang seks. Jadi ini kesempatan kamu tanya tentang seks malam ini. Nah, saya kasih tahu caranya bertanya kalau datang ke seminar seks. Cara tanyanya begini. Dok, aku punya teman di luar pulau, punya masalah seks seperti ini dok. Jadi kamu tanya masalah teman-temanmu yang di luar pulau. Bukan masalahmu pribadi. Ada yang mau tanya? Mau tulis boleh, tapi masa nggak ada satupun yang berani tanya, ini sekian banyak orang. Saya pernah, ini nggak ada yang berani tanya nih. Saya seminar di Papua, di Nusa Tenggara, di Ambon, itu anak-anak lebih kampung dari kamu berani nanya, masa Tasikmalaya nggak berani nanya, ayo tanya. Ayo. Ya, yang acung tangan tadi ya, silakan. Nama? Selamat malam. Nama? Nama Roy Cardo. Roy Cardo. Roy Kando. Cardo. Cardo. Roy Cardo. Roy Cardo. Yes. Susah amat nama kamu. Amat aja namanya nggak sesusah kamu. Oke. Dari sananya. Silakan Roy. Kan tadi Bapak udah bilang kalau misalnya kita itu di dunia ini cuman dilahirin satu itu tidak diciptain itu satu. Tapi kalau misalnya untuk yang kembar bagaimana? Yang kembar. Iya. Oke, baik. Pertanyaan bagus nih. Pinter nih. Kasih tepuk tangan dong. Yes. Jadi gini, kembar itu ada dua macam, Roy. Dan yang lain ya. Kembar yang pertama namanya kembar identik. Identical twin. Itu dari satu sperma dan satu sel telur. Setelah ketemu seperti yang tadi kita lihat, itu kan membelah jadi dua selnya. Habis membelah jadi dua, masing-masing itu berkembang menjadi pribadi yang berbeda. Ya, itu kembar identik tadi Roy, waktu dilahirkan, ya, mukanya mirip banget. Tapi yang ajaib, begitu dia rada besar Roy, suruh cap jempol. Ini cap jempol, tahu kan cap jempol? Fingerprint. Jempolnya ditempelin tinta, suruh dua-duanya cap jempol. Beda cap jempolnya. Padahal identical twin. Ya. Nanti besar orang tuanya juga tahu. Ini si A, ini si B. Even identical twin. Personality-nya beda. Karakternya beda. Kalau nanti dua-duanya menikah, istrinya beda juga Roy. Iya. Jadi nggak ada orang yang sama persis di muka bumi. Apalagi yang non-identik. Yang non-identical twin itu dari dua sel telur dan dari dua sperma. Itu kadang-kadang bahkan bisa kembar laki dan perempuan. Ini kembar. Saudara kelihatannya sudah kembar ya.
tapi bisa laki dan perempuan. Itu namanya unidentical twin. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan lain? Ada Pak, Silakan. ini yang kembar. Wah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Renaldo, saya lahir kembar. Kembarannya mana nih? Ini. Oh. Iya. Iya. Wow. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Iya. Iya, iya. Pak, saya mau nanyain, kita kan lahir secara kembar gitu. Pokoknya kita terlahir secara kembar. Yang saya tanyain itu, kita kan udah beranjak remaja, udah mulai pemuda, dan kita udah tahu tentang dalam kutip pacaran. Nah, Kamu sering berkelahi rebutan? Oke, gimana? gini, contohnya saya punya orang yang saya suka gitu. Ya. Contohnya ya, Ah. ya pokoknya ada. Nah, apakah kembaran itu dia punya ada rasa suka juga nggak ke orang yang saya suka juga gitu, Pak? Itu yang saya tanya dulu. Iya, iya. Sabar Aldi. Oke. Baik, saya jelaskan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih telah mau curhat kepada kami. Oke. Jadi gini, Tuhan tuh ya ajaib ya. Tuhan tuh begitu luar biasa. Tuhan tuh ciptakan satu template ditaruh di sini, di kepala kita nih. Ya. Lalu di dalam dunia psikologi disebut dengan love map. Love map itu bisa diterjemahkan menjadi peta cinta. Yes, ya kan? Nah ini rupanya yang disebut dengan love map itu Tuhan ciptakan, setiap orang itu begitu unik. Jadi kamu tidak perlu takut. Ya. Jadi Tuhan ciptakan itu begitu unik. Love map itu akan memimpin orang ketemu pada orang tertentu yang memang Tuhan rancang menjadi teman hidupnya. Ini saya kasih contoh secara umum ya. Walaupun ini juga berlaku buat mereka yang kembar. Secara umum begini. Ada orang tertentu itu Tuhan kasih rasa tertarik ya. Ini cewek-cewek perlu dengerin ini ya. Ini penting buat kamu nih. Ayo dengerin semuanya. Kamu nggak dapat informasi ini di tempat lain, ya. Semuanya dengerin ya. Jadi Tuhan tuh ciptakan satu template namanya love map yang membuat orang itu tertarik pada satu tipe tertentu. Contohnya begini. Ada seorang cowok yang Tuhan rancang, dia itu bakal demen dengan seorang wanita yang kulitnya gelap, rambutnya ikal. Ya. Pokoknya dia pasti demennya ketemu yang kulitnya gelap, rambutnya ikal. Yang lain dia nggak akan demen. Masalahnya sekarang begini. Kebanyakan cewek nih ya, kebanyakan cewek dikasih informasi oleh iklan industri kosmetik mengatakan begini, cantik itu kulit putih. Nah, akhirnya apa? Yang pada kulit gelap, pada semuanya di bleaching, diputihin. Wes. Ya kan? Lalu dia juga mendengarkan begini, cantik itu rambut lurus. Padahal dia rambutnya ikal atau bahkan keriting. Maka dia di rebonding lah sama dia. Rebonding. Padahal Tuhan sudah siapkan, ada cowok yang sudah dipersiapkan demen sama yang kulit gelap, rambut ikal. Tapi gara-gara dia sudah di bleaching, diputihin, dan sudah di rebonding, maka yang terjadi ketika sudah di bleaching dan di rebonding, lewat. Ngerti nggak kamu? Ngerti nggak? Kalau kamu nggak ngerti saya juga bingung. Artinya begini, terima dirimu apa adanya. Jangan dirubah-rubah. Jangan terpengaruh iklan. Ya, jangan terpengaruh iklan. Iklan membuat kamu
Diombang-ambingkan saben hari kamu nonton TV, kamu dapat iklan. Dikesankan wanita cantik, rambut lurus, wanita cantik rambutnya, kulitnya terang. Nah itu membuat orang tertentu menginginkan mengubah diri. Yang terjadi seperti yang terjadi di Korea, ya, kebanyakan mereka melakukan operasi plastik. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, setiap orang akan diberikan satu template yang membuat orang itu akan tertarik pada tipe tertentu yang unik. Ya. Jadi, tetapi untuk lebih eksplisitnya, kamu tanya aja sama kembaran kamu kalau kamu lagi naksir seseorang. Ya kan? Atau make deal, lu jangan ikut naksir ya, ini gua duluan, ya gitu. Oke, pertanyaan lain. Satu Silakan. lagi. Ya. Ya, silakan. Wis. Nama saya Davito. Saya mau nanya, apakah lelaki yang suka warna pink cenderung LGBT? LGBT? Ah, ya tahu ya. Betul, bagus sekali. Laki suka laki-laki. Ya. Warna pink. Hah? Apakah kecenderungan yang Laki, memakai gimana? warna pink, laki-laki yang memakai warna pink atau suka warna pink cenderung atau LGBT? ya. Ini tuduhan namanya. Enggak ya, jadi enggak ada hubungannya. Ya. Jadi kegemaran terhadap satu warna tertentu enggak ada hubungannya dengan orientasi seksual. Lu juga jangan pernah mikir gini, waduh kalau yang melambai pasti homo. Enggak. Banyak homo itu keker badannya, enggak melambai. Nge-gym dia, six pack. Ya kan? Jadi enggak ada hubungannya. Bentuk badan, kesenangan pada warna, kesukaan pada hobi. Ya. Jangan berpikir pula, waduh nanti kalau cowok itu suka masak-masak berarti dia homo. Enggak. Ya. Banyak orang jago masak, master chef itu orientasi seksnya bener aja, dia lurus aja dia. Jadi nggak ada hubungannya dengan semuanya itu. Itu merupakan hal yang berkaitan secara spesifik dengan orientasi seksnya dia. Oke, pertanyaan lain. Ada Pak ini. Silakan. Shalom, Ya, perkenalkan nama saya Harjon. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu seputar masalah laki-laki, yaitu tentang onani. Kalau menurut Bapak, onani itu wajar atau mungkin ada ayat dalam Alkitab yang melarang onani? Nah yang kedua, tentang kemandulan. Kalau menurut Bapak ini dari segi kedokteran, bagaimana pandangan Bapak tentang kemandulan dan bagaimana pandangan dari Alkitab? Terima kasih. Pertanyaannya pertanyaan masa depan ini. Oke John, thank you John. John, saya mau tanya John. Saya mau tanya ya John. Bisa nggak kamu melakukan onani sambil mengucapkan doa Bapa kami? Astagfirullahaladzim. Nggak bisa lah. Saya jelaskan John. Gini John. Ya. Orang yang melakukan onani, ya. Orang yang melakukan masturbasi, ayatnya yang berbunyi, "Hei jangan kamu onani, nanti Nina marah." Nggak ada memang. Nggak ada ayatnya itu Don. Tapi ini dengar dengan baik. Tuhan Yesus berkata begini anak muda. Barang siapa memandang seorang perempuan, dan tentunya juga memandang laki-laki, lalu mengingini dalam hatinya, mengingini itu artinya adalah ada dorongan seksual muncul dalam hatinya. Alkitab berkata dia sudah berzina. Nah orang yang melakukan onani atau masturbasi atau onina, ya, itu selalu di dalam pikirannya muncul pikiran cabul. Saya bikin penelitian John, dan penelitian saya berkata begini, ternyata anak-anak remaja yang melakukan onani, hampir semuanya melakukan itu gara-gara ngelihat sesuatu yang cabul, pornografi. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang melakukan onani
sambil ngebayangin pertandingan sepak bola. Nggak ada. Jadi yang dibayangin mesti hal yang cabul-cabul. Jadi sekarang ngerti ya John ya. Onani jelas sekali masuk dalam kategori perzinahan. Ya. Yang lain mesti berterima kasih sama John. Sudah dibantu nanya tadi kan. Ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang kedua tentang kemandulan. Yang kamu tanyakan tentang kemandulan apa? Tadi kan Bapak jelasin kalau misalnya keturunan dari apa yang evolusi itu mandul. Terus kalau manusia yang mandul, apakah ada kemungkinan keturunan dari manusia yang berevolusi gitu? Oh, pertanyaan bagus, make sense. Jadi gini, tadi saya katakan bukan evolusi mandul. Kalau ada mutasi genetik yang ekstrim, orang itu pasti mandul. Maka kemandulannya, perubahan mutasi yang genetik yang ekstrim tadi tidak mungkin bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi pertanyaanmu masuk akal. Ya, ada sebagian memang orang yang mandul itu karena dia ada satu problem kromosomal yang serius. Apa contohnya? Ada 2 John. Pertama ada orang namanya Klinefelter syndrome. Itu kromosomnya kelebihan 1. Kromosomnya XXY, kelebihan 1 kromosom. Lalu yang kedua, ada orang namanya Turner syndrome. Itu kekurangan 1 kromosom, X0. Ini keduanya mandul John. Tetapi tidak semua orang mandul itu disebabkan oleh gangguan kromosomal. Gangguan kromosomal yang serius menyebabkan orang mandul, tetapi orang mandul tidak semuanya disebabkan oleh gangguan kromosomal. Ada satu penyebab kemandulan yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh perilaku. Yaitu apa? Orang yang melakukan seks bebas. Kalau orang melakukan seks bebas, itu dia bisa tertular penyakit namanya chlamydia. Jadi kalau orang terkena chlamydia, penyakit ini bisa merusak. Pada wanita itu tuba falopiannya rusak. Kalau pada pria, saluran spermanya rusak. Akibatnya apa? Akibatnya sel telur sama sperma nggak bisa ketemu. Maka orang ini bakal mandul. Jadi kalau nggak ingin mandul, jangan seks bebas. Ya. Kamu dilarang seks bebas. Kalau kamu sudah menikah, kamu bebas melakukan seks. Nggak perlu seks bebas lagi. Ya, tunggu nanti waktu menikah. Jelas John? John kapan mau married John? Kapan mau married? Karena pertanyaan sudah terlalu jauh John. Oke jangan dijawab deh. Pertanyaan lain. Ada? Kita belum dengar cewek tanya nih. Ada cewek yang tanya? Ada Pak. Ini kita mau dengar nih. Silakan. Shalom, perkenalkan nama saya Juni Siregar. Pak. Siapa? Julia Robert? Juni. Juni. Oke Jun, silakan Jun. Kita ketahui kan Pak, kalau misalnya perempuan sama laki-laki, kalau mau menuju dewasa kan ada perubahan. Misalnya ciri-ciri buat perempuan yang mau dari remaja pengen dewasa pasti mengalami menstruasi gitu. Nah kalau buat laki-laki mengalami mimpi basah kan Pak. Nah saya pernah tanya teman cowok kalau mimpi basah itu apa sih penyebabnya? Katanya kalau mimpi basah itu karena karena katanya mikirin mimpi tentang berhubungan badan dengan cewek, perempuan. Nah akhirnya jadi dia mengeluarkan sperma gitu Pak. Nah apakah dia termasuk berdosa? Padahal itu salah satu ciri-ciri dia untuk menunjukkan dia dewasa atau enggak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi mimpi basah itu bukan mimpi banjir. Banjir gitu. Ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi pertama yang kamu harus tahu, tidak semua anak laki-laki, tidak harus anak laki-laki yang mengalami pubertas itu mengalami mimpi basah. Ya, itu pertama harus dikoreksi.
Selama ini orang berkata, oh kalau dia mau dewasa harus mimpi basah. Enggak. Siapa bilang? Enggak. Ya. Seorang anak laki-laki menjadi dewasa mengalami proses pubertas ditandai dengan kemampuan tubuhnya memproduksi sel telur, memproduksi sel sperma. Bertelur dong dia. Jadi kemampuan tubuhnya memproduksi sperma dan memproduksi testosteron. Ya. Itu ditandai begitu. Nah, spermatozoa yang dihasilkan itu tidak harus dikeluarkan melalui mimpi basah tadi. Tidak. Jadi kalau seorang anak laki-laki remaja tidak mengalami mimpi basah, bahaya enggak? Enggak. Percayalah kamu anak laki-laki, ada banyak informasi keliru di luar sana yang mengatakan, lu ya kalau udah remaja ya, spermanya mesti dikeluarkan secara teratur tuh. Ya, kan ada informasi gitu kan? Mereka malah bilang begini, awas lu kalau kamu gak keluarin ya, bahaya loh. Kalau kamu gak keluarin itu bisa menjadi ake. Batu ake. Enggak. Sperma yang tidak dikeluarkan dari tubuh laki-laki di-recycle, didaur ulang. Tidak akan membahayakan kesehatan. Jadi saya koreksi ya, tanda pubertas, ya pasti pubertas itu tidak identik dengan terjadinya mimpi basah. Sekarang kita bicara tentang mimpi basah. Orang yang mengalami mimpi basah persis seperti yang kamu tadi ceritakan, dia mengalami mimpi erotis, mimpi melakukan hubungan seksual dengan wanita, tapi tidak selalu sih, kadang dia juga mimpi dengan pria. Iya, kalau dia orientasinya homo, dia mimpinya dengan pria gitu. Ya. Nah, kalau itu terjadi, sebenarnya mimpinya ini tidak bisa dikatakan berdosa. Mimpinya tidak bisa dikatakan berdosa. Tetapi dari mana munculnya mimpi itu? Nah, ini masalah. Kalau kamu nonton film horor, kamu bakal mimpi sesuatu yang menakutkan. Ya. Kalau kamu lagi melek begini, kamu ngejar-ngejar Pokemon, kamu bisa mimpi dikejar Pokemon. Kebalik, dia marah dikejar kamu dia, ya, gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di mimpi itu seringkali merupakan manifestasi yang terjadi dalam dunia kita lagi terjaga, lagi melek. Orang yang mimpi basah dan dia mengalami mimpi erotik, sangat besar kemungkinannya dia pun terlibat dengan pornografi. Terjebak dengan pornografi. Inilah yang menyebabkan dia mengalami mimpi basah itu. Pornografinya waktu dia tidur itu diputer. Muncul di dalam pikirannya. Jelas? Oke, kita berhenti dulu tanya jawabnya. Saya lanjutkan dulu materi kita, nanti kita ngobrol lagi. Marital purpose sekarang. Tuhan ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Ya, apa tujuannya? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, ini Adam lagi ngapain kira-kira menurut kamu? Apa? Galau? Enggak. Lagi ngapain Adam? Adam lagi kerja, nih lihat gini ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dia kerja, lalu Tuhan berkata, tidak baik kamu sendirian. Anak muda, ya. Pertanyaan pertama dalam hidupmu itu bukan Tuhan siapa jodohku. Tapi Tuhan, di manakah Taman Edenku? Yang terpenting dalam usia hidupmu saat ini adalah bekerja, artinya adalah belajar dengan baik. Ya.
Karena kehidupan kamu ke depan, ini tantangannya makin besar. Jadi saya kasih tahu kamu ya, dalam ruangan ini ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hari ini sedang dikerjakan oleh begitu banyak orang. Nanti dalam zaman kamu beberapa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan, kamu tidak akan bisa memilih pekerjaan itu. Saya kasih beberapa contoh. Itu membuat kamu harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi hidupmu 10-20 tahun lagi. 1, 10-20 tahun lagi, ya, hampir di seluruh dunia tidak akan ada orang yang bekerja menjadi sopir, driver, sopir taksi, tidak ada. Karena mobil semuanya bisa nyetir sendiri. Apakah mobil seperti itu sudah ada? Sudah ada. Ya, kalau kamu di beberapa negara, misalnya di California, di Amerika, kamu panggil taksi Uber, mobilnya langsung datang di tempatmu, nggak ada sopirnya, datang begitu aja. Terus kamu tinggal akan diantar kemana? Udah, turun dari mobil, mobilnya pergi sendiri sudah. Di Asia, Singapura sedang mencoba, bahkan nih, mereka sudah mulai nyoba di Jakarta, uji coba perusahaannya itu, Tesla namanya. Udah dicoba di Jakarta. Ya, itu satu. Yang kedua contohnya apa? Bahkan ada satu bidang kedokteran, ya, itu nanti yang mengerjakan itu bukan lagi manusia. Contohnya apa? Sekarang ini ada dokter yang punya keahlian namanya spesialis patologi klinik. Itu dokter yang kerjaannya adalah memeriksa darahnya orang, lihat darahnya ini ada kankernya enggak. Dia cek darah, lihat dalam tubuhnya ini kolesterolnya tinggi enggak. Ya. Itu ada dokternya tuh, namanya spesialis patologi klinik. Ya. Beberapa tahun ke depan spesialis seperti ini enggak ada. Diganti sesuatu yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi artinya begini anak muda, kalau kamu tidak sekolah baik-baik, ya, masa depanmu akan sangat sulit. Kalau kamu tidak sekolah baik-baik, tidak mendisiplin diri baik-baik, masa depanmu akan sangat sulit. Maka kembali pada apa yang kita bicarakan, Allah itu menempatkan Adam di Taman Eden untuk apa? Untuk bekerja. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kamu mesti sekolah sebaik mungkin. Yang luar biasa saya kasih tahu kamu semua dalam ruangan ini ya. Dalam era pemerintahan sekarang ini negara kita itu luar biasa baik. Sekarang ini asalkan kamu mau sekolah sungguh-sungguh, tentu dengan dibuktikan dengan prestasimu baik, kamu pasti bisa sekolah sampai S3. Yang namanya beasiswa itu sangat banyak sekarang. Tapi tentu beasiswanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh sekolah. Yang suka bolos, kamu belajar dengan baik ya nggak bisa. Ya. Oke, maka saya harap kamu menyadari masa depanmu ini, ke depan ini, persainganmu itu bukan dengan manusia. Tapi dengan satu yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang semakin hari semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Ya. Oke, kembali pada yang kita bicarakan, Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, lalu kemudian dikatakan di sana apa? Di sana kemudian Allah berkata, tidak baik kalau dia seorang istri, aku akan kasih penolong yang sepadan. Apa yang dimaksud dengan sepadan di sini? Kita membuka firman Tuhan di dalam Korintus, 2 Korintus pasal yang ke Korintus berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau
Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Tuhan merancangkan kamu laki dan perempuan supaya suatu hari kamu menikah. Dan waktu menikah Alkitab berkata harus yang sepadan, yang seimbang. Apa yang dimaksud seimbang ini? Seimbang ini yang pertama anak muda mutlak ini gak boleh ditawar-tawar. Itu seiman. Jadi kalau kamu naksir nih ya, demen sama cowok atau cewek dia gak seiman, ya kan? Kamu tanya kepada saya, dok gimana nih dok? Saya ini lagi demen sama temen nih, dia gak seiman. Apa yang harus saya lakukan? Ini jawaban saya, gak usah doa, pasti bukan dari Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan bilang kasih syaratnya ini kok. Mesti seiman. Tapi gimana dok, sekarang aku udah terlanjur nih. Gampang kok kalau udah terlanjur, sederhana. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Langsung sekarang kamu kirim WhatsApp kepada dia, teks kepada dia. Malam ini kita putus. Selesai. Saya punya cerita. Ini luar biasa ceritanya. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa tingkat 2. Saya lagi sharing-sharing begini nih dengan adik kelas di kampus. Tapi jumlahnya nggak sebanyak ini. Kelompok kecil persekutuan doa mahasiswa kedokteran. Saya lagi nerangin ayat ini kepada mahasiswa baru. Terus ada satu mahasiswi tingkat 1 acung tangan begini. Kak, aku nggak tahu loh kalau ada ayat itu. Terus kenapa? Ya aku udah punya pacar. Cowoknya baik, pinter. Jadi ini yang si cewek ini sekolah di Fakultas Kedokteran di Malang di Brawijaya. Dia punya pacar, ya pacar dari SMA tuh, pinter. Diterima di perguruan tinggi negeri di Jogja. Pinter, baik. Cuman satu saja masalahnya. Si cowoknya itu adalah bukan anak Tuhan. Terus dia tanya, terus gimana dong kak, apa yang harus aku lakukan? Ini jawaban saya, kamu pulang, kamu doa, tanya aja sama Tuhan, ayatnya sudah jelas kok. Dia pulang. Sampai di tempat kos dia sungguh-sungguh berdoa. Waktu dia doa, ini keputusan dia. Dia menulis surat, setelah dia doa, dia nulis surat. Dia bilang begini kepada pacarnya yang di Jogja, si cowok itu. Aku tahu kamu cowok yang baik, pemuda yang baik, ya. Dan hubungan kita juga baik-baik. Tapi hari ini aku tahu kebenaran firman Tuhan. Dan aku mengambil keputusan hubungan kita nggak bisa berlanjut. Nah dia nulis surat itu sambil nangis. Gitu dia. Nangis, ya kan? Lalu suratnya dikirim pakai pos, bukan pakai burung merpati. Ya. Kan zaman itu nggak ada email, nggak ada sosial media, dikirim pakai pos. Udah putus. Tapi malam itu dia mengambil keputusan itu dengan hati yang hancur. Bisa dimengerti dong. Tapi ini yang Tuhan lakukan. Ya, ini yang terjadi. Waktu anak ini, si mahasiswi ini nulis surat, ada sepasang mata mengamati. Mengamati dia dengan serius. Nah sepasang mata yang mengamati dia, itu bukan sepasang mata ibu kos. Itu matanya Tuhan yang memandang dia. Bayangan saya nih, Tuhan berkata begini dari surga, ini bayangan saya. Bagus nak yang kamu lakukan, jangan takut. Aku punya banyak stok buat kamu. Tahun berganti tahun, akhirnya waktu kira-kira tingkat 3 di Fakultas Kedokteran, ini anak matanya baru kayak kebuka gitu. Di angkatan ini dia ketemu dengan seorang mahasiswa kedokteran, pinter, ganteng. Singkat cerita mereka sudah menikah. Dan itu si cowok,
itu manusia langka. Dia adalah dokter spesialis bedah jantung. Itu manusia langka, nggak banyak orang seperti itu di Indonesia. Ya. Jadi dia itu bisa membuka jantung dan bisa mengembalikan. Bedanya dengan kamu bisa buka, kamu nggak bisa mengembalikan. Kamu lihat ya, ketika ada anak Tuhan mengambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, kamu lihat, Tuhan sediakan yang terbaik untuk dia. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Maka kita lihat, jangan takut pegang prinsip ini yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan mau kamu menjalani relasi yang penuh dengan kekudusan. Saya pause dulu, saya berhenti sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya. Kasih kesempatan yang lain, kamu sudah tanya. Ya, sini dulu. Ya. Yang sudah tanya di hold dulu, kasih kesempatan yang belum tanya. Ya, depan. Yuk, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Teguh. Saya ingin bertanya Pak, kan untuk masalah LBGT itu sudah lama. Saya baca sejarahnya juga dari 1860 itu sudah ada mengenai LBGT. Nah pertanyaan saya, LGBT ya? Iya pokoknya kita ngerti lah yang kamu maksud. Lanjut. Nah, Pak, pertanyaan saya, mengapa LBGT itu baru LGBT itu mengapa boomingnya baru tahun-tahun sekarang dan Amerika pun mengundang undang-undangnya itu tanggal 26 Juni. Nah, pertanyaan saya, apakah LGBT ini menjadi pengalihan isu? LGBT ini menjadi pengalihan isu tentang konflik-konflik di dunia yang sedang terjadi. Nah, untuk pertanyaan kedua boleh, Pak? Boleh. Sekalian. Boleh. Nah, pertanyaan kedua kan tadi ada ayatnya mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa jika Alkitab mengatakan seperti itu, mengapa ada orang yang berpendapat bahwa saya dilahirkan itu dirinya laki-laki tapi bahwa jiwanya itu merasa dia perempuan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya udah Pak. Oke. Saya akan jawab. Ya, pertanyaan bagus. Jadi gini, ya LGBT itu bukan mulai tahun 1800-an. Di Alkitab sudah ada tuh ribuan tahun lalu sudah ada. Orang homo segala macam, ya kan? Cuman ya, mereka ini kemudian menjadi satu organisasi, menjadi organisasi yang makin besar. Ya, informasi yang kamu terima tadi bagus tuh, kamu tahu tanggal 26 Juni. Ya, penandatanganan pernikahan sejenis, ya kan? Anak muda di Amerika itu proses ini menjadi organisasi itu telah berlangsung cukup lama. Mengorganisir diri itu mulai tanggal 28 Juni 1968. Ya, itu di satu tempat namanya Stonewall. Stonewall itu di New York. Yang kemudian disitulah didirikan monumen oleh Obama yang sangat mendukung mereka. Ya. Jadi mereka ini mengorganisir diri, bukan pengalian isu. Ya. Tetapi kalau kita melihat LGBT itu secara holistik, itu bukan cuma masalah sosial. Bukan cuma masalah perilaku seks. Tetapi LGBT itu merupakan satu ekspresi pemberontakan kepada Allah. Ya. Lesbian, gay, bisexual, transgender itu merupakan ekspresi pemberontakan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu ciptakan laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan menjadi dalam pernikahan. Dan pernikahan itu merupakan gambar hubungan Kristus dengan gereja. Efesus 5, 31, 32.
Maka kalau hubungan sejenis itu sampai dilegalkan, apa yang dikatakan Alkitab bahwa pernikahan adalah gambar hubungan Kristus dengan gereja tidak lagi terlihat. Itu merupakan satu bentuk pemberontakan yang sangat mengerikan. Ya. Jadi bukan satu proses pengalian isu, tetapi proses pengorganisasian yang memang menjadi begitu kuat, begitu solid. Ya. Itu pada sebenarnya kalau kita lihat tanggal-tanggal yang spesifik, itu tahun 48 sudah dimulai oleh orang bernama Alfred C. Kinsey yang menerbitkan buku Sexual Behavior in Human Male. Lalu 5 tahun kemudian menerbitkan buku Sexual Behavior in Human Female. Jadi bukan pengalian isu tetapi proses pengorganisasian yang makin membesar untuk memperkuat kelompok mereka. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua itu kan tadi di Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan itu. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa ada orang seperti itu? Ya. Orang yang laki-laki tapi merasa di dalam dirinya perempuan itu namanya transgender. Transgender ini anak muda merupakan sesuatu yang dihasilkan dalam proses parenting yang salah. Proses parenting yang keliru. Ya. Jadi ketika anak usia 0 sampai 3 tahun, ini adalah usia di mana dia membentuk identitas gender. Kalau pada usia seperti ini dia diperlakukan salah oleh orang tuanya. Anak laki-laki diperlakukan sebagai perempuan dan sebaliknya. Anak perempuan diperlakukan sebagai laki-laki, itu akan membentuk sesuatu yang keliru di dalam dirinya. Maka anak ini akan tumbuh secara keliru antara fisik dengan jiwanya menjadi tidak sinkron. Ya. Apakah ada harapan untuk orang seperti ini? Ada. Alkitab berkata, barang siapa ada di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jelas ya. Pertanyaan berikutnya? Ya, silakan. Yang lain coba dengerin pertanyaannya, ini bagian dari proses pembelajaran kita, dan juga dengarkan jawabannya. Silakan. Halo, nama saya Ellen. Saya mau nanya, Dok, kan setiap orang kan diciptain punya satu pasangan. Nah, kalau yang LGBT gimana pasangannya? Yang lain ditinggalin. Oke, jawabannya begini. Tidak semua orang harus menikah. Jadi kalau dikatakan, oh setiap orang diciptakan dengan satu pasangan, jawabannya tidak. Karena Tuhan tidak ada yang menyatakan bahwa orang harus menikah. Bahkan di dalam Alkitab ada yang mengatakan, ada bagian firman Tuhan mengatakan ada orang yang tidak menikah. Tidak menikah karena dia dilahirkan seperti itu, tidak menikah karena dibuat orang lain seperti itu, tidak bisa menikah karena kemauannya sendiri. Ya. Jadi tidak perlu berandai-andai, oh kalau gitu pasangannya ditinggalin, tidak perlu seperti itu. Dan yang kedua, soal pernikahan itu merupakan sebuah area di mana Tuhan itu memberikan satu free will, kehendak bebas. Jadi jangan dipikir kita ini seperti robot, kamu harus dengan dia ya, harus dengan dia, enggak. Tuhan ngasih prinsip-prinsipnya, tapi kita diberikan kebebasan untuk mengambil pilihan dengan akal budi yang kita miliki. Itu sebabnya ada orang yang pilihannya salah gimana? Wah kalau dia pilihannya salah ya menderita dia seumur hidup. Makanya jangan sampai salah pilih. Gimana caranya? Libatkan Tuhan. Jelas? Oke. Ada yang lain? Ya silakan. Nama saya Ivana. Usia berapa yang paling tepat untuk Lupa pacaran? usianya Pak. Ya. Ulangi. Nama saya Ivana. Usia berapa yang paling tepat untuk pacaran? Hari-hari ini anak SMP sudah pacaran. Kalau tidak pacaran yang gaul dan lain-lain. Tapi belajar dulu, kuliah dulu. Nanti jadi kelamaan dan gak nikah-nikah jomblo. Tapi pacaran kecepatan ada dampaknya. Mohon jelaskan. Ya, baik. Oke, pertanyaan sangat bagus. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Ya, anak muda,
Kita mesti kasih definisi dulu ya. Apa sih pacaran itu? Ini definisinya. Pacaran itu adalah, ya, ini definisinya, dengerin ya. Yang tanya, oke. Pacaran itu adalah masa persiapan pernikahan. Jadi orang pacaran itu tujuannya adalah untuk menikah. Lamanya pacaran berapa lama? Idealnya sekitar 2 tahun. Jadi anak SMP kelas 1 boleh nggak pacaran? Boleh. Nanti kelas 3 dia menikah. Ya kan? Kenapa? Karena pacaran itu persiapan pernikahan. Nah, kalau kamu belum siap untuk menikah, jangan pacaran dulu. Jadi sekarang saya akan jawab, usia berapa idealnya seseorang itu pacaran? Idealnya orang pacaran itu adalah nanti, kalau kamu sudah kuliah, sudah mendekati semester-semester akhir, ya usia kira-kira 21 tahun lah. Ya, kamu di situ baru boleh pacaran. Lalu kalau begitu gimana dong kalau kita SMP sudah demen sama seseorang? Nggak apa-apa, bawa dalam doa. Ya, berteman saja, make friendship. Berteman itu artinya begini, kalau pergi jangan berdua, rame-rame, komunitas, ya. Nggak usah berdua-berdua, rame-rame, ya. Nah, kalau kamu pacaran nanti di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi udah pacaran ya, kamu akan tahu pacaran itu kan masa persiapan pernikahan. Kamu udah kuliah. Kalau kamu pacaran sama mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur, kamu tahu suamimu bakal jadi arsitek. Ya kan? Kamu pacaran sama mahasiswi Fakultas Farmasi, kamu tahu calon istrimu bakal jadi seorang apoteker. Ya kan? Tapi kalau kamu masih SMP ditanya, udah pacaran kan, ditanya, suami kamu bakal jadi apa? Dia adalah pemburu Pokemon. Pokemon Hunter. Was. Jadi nggak jelas. Lagian ya saya kasih tahu. Kalau kamu SMP udah pacaran, kamu pasti pacarannya sama teman sekampung. Pilihanmu nggak banyak. Tapi kalau kamu udah di perguruan tinggi, kamu ketemu teman-teman dari kota-kota yang berbeda. Bahkan sebagian kamu mungkin nanti akan kuliah di luar negeri. Kamu punya begitu banyak pilihan. Dan kamu bisa dapat yang terbaik. Tentu dengan pimpinan Tuhan kamu berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Ya, kamu bisa dapat yang terbaik. Jadi anak muda, SMP dan SMA itu belum waktunya pacaran. Apalagi SD. Ya. Sukacita. Bagaimana kalau sudah terlanjur pacaran? Gampang, kirim SMS. Malam ini kita putus. Oke, ada lagi yang lain? Ya, coba di belakang tuh kasih kesempatan. Ada satu. Nama Kaleb, mau nanya, hari ini kan hari ini tanggal 29 diadakan Taipei Gay Pride. Itu dihadiri 80.000 orang dari seluruh dunia. Berarti kan Taipei sudah mendukung adanya gay. Bagaimana tanggapan kita sebagai yang menolak LGBT terhadap gay gitu? Oke. Ya. Ya. Jadi gini ya. Kita menolak perilaku LGBT ya. Tetapi kita tetap harus mengasihi orang-orangnya.
Jadi kalau kamu punya teman yang seperti itu perilakunya, jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan diolok-olok, jangan dikecam. Justru kalau punya teman-teman seperti itu, ajakin dia pergi ke gereja. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau mereka mengalami Tuhan Yesus, mereka bisa berubah hidupnya. Jadi kita membenci dosanya, tapi kita mengasihi manusianya. Itu saja prinsipnya. Pertanyaan lagi yang lain tadi di sini? Sebentar. Oh di sini, oke, baik. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Restu Adina Baban. Saya mau bertanya, bagaimana kita tahu bahwasanya teman kita itu LGBT gitu? Maksud saya, selama ini kita tahu bahwa kita akrab gitu ya. Ya kita pikir teman biasa, tapi tahu-taunya mereka udah punya perasaan lain gitu. Nah, yang kedua mengenai hubungan yang tidak seiman. Misalnya saja Asmiranda sama Jonas gitu ya. Itu tidak seiman tapi gimana ya? Suatu saat mereka memutuskan untuk pernikahan dan mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan gitu seperti itu si Asmirandanya. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Oke. Ya. Siapapun yang memulai hubungan tidak seiman, lalu pada akhirnya mereka dibawa menjadi seiman, itu anugerah buat mereka. Anugerah buat mereka. Tetapi, ya, jangan peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai satu pembenaran. Oh dia bisa kok bawa pacarnya jadi ikut Tuhan, gue juga bisa. Belum tentu. Yang terjadi banyak kebalikannya. Justru adalah kalau kamu sudah tahu firman Tuhan malam ini, yang dituntut adalah ketaatan. Kalau kita sudah nggak taat pada firman Tuhan, jangan harap Tuhan terlibat dalam rencana pernikahanmu. Ya. Taat dulu sama Tuhan, Tuhan campur tangan. Tadi saya justru ceritakan ketika ada anak muda berani berkata tidak, Tuhan campur tangan dan Tuhan kasih dia yang terbaik. Ya. Jadi jelas seperti itu. Kalau kamu punya teman dekat, ya, dan kamu pengen tahu apakah dia LGBT, tanya aja sama dia. Lu LGBT nggak? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Ketika kamu berteman, bersahabat, ya, sebenarnya kita tidak bisa menduga-duga perilaku seseorang, apakah dia LGBT atau tidak. Yang tadi saya katakan, dari cara berjalan, dengerin dong. Kita nggak bisa duga-duga orientasi seksual seseorang dari cara berjalan, cara berpakaian, cara ngomong, hobi, nggak bisa. Ya. Tetapi kalau kita berteman dekat, ya, kita tahu, sebenarnya siapapun akan tahu bahwa ketika orang mendekati kita dengan persahabatan yang wajar, dengan yang tidak wajar, itu kita tahu. Ya. Nah begitu seseorang mendekati kamu dengan persahabatan, pertemanan yang tidak wajar, kamu harus menarik garis lurus. Saya ingatkan kamu bukan profesional, artinya kamu bukan orang yang dilatih untuk menolong orang-orang seperti itu. Karena kamu tidak dilatih untuk menolong orang-orang seperti itu, jangan coba-coba kamu pengen menolong. Kamu jadi korban. Jadi kalau sudah ada orang mendekati kamu dengan cara yang tidak benar, ya, kamu harus tarik garis lurus. Misal ya, kamu ngekos di satu tempat, kamu punya roommate, teman satu kamar kos. Tiba-tiba malam-malam, ya, dia berkata, aku takut hantu, bolehkah aku tidur di sebelahmu? Nah. Hati-hati ya, itu bisa menjadi trik-trik tertentu. Kalau sudah seperti itu kamu harus tarik garis batas. Ngerti ya? Ngerti? Jelas? Ya. Jadi jangan menilai seseorang dari cara berpakaian, cara berjalan, hobi, nggak bisa. Tetapi kalau kita berhubungan dengan mereka, berelasi, berteman dengan mereka mendekati kita dengan intensitas yang berbeda, kita tahu. Dan kamu harus segera tarik garis lurus
Sebab kamu tidak dilatih untuk menolong mereka. Kamu harus menjauh. Segera mungkin kamu bisa menceritakan kepada orang lain yang kamu hormati, yang kamu hargai, pemimpin rohani supaya anak yang bersangkutan bisa ditolong. Tapi jangan kamu yang melakukannya, karena kamu tidak dilatih untuk itu. Kecuali kamu sudah dilatih, kamu baru boleh melakukannya. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya mau tanya nih, panitia kita nih sampai jam berapa nih? Jam 10 atau jam 11? Hah? 20 menit lagi, oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Oke, satu pertanyaan, habis itu saya akan masuk dalam materi saya selanjutnya. Yuk, silakan. Selamat malam dok, nama saya Luz Briza. Saya punya 2 hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama, kalau misalnya anak cowok, terus dari kecil sama orang tuanya pengen cewek, jadi kan otomatis dari kecilnya udah dilatih cara berpakaian yang sama kayak tadi udah dokter katakan. Kalau kayak gitu berarti pada saat dia tumbuh dewasa, dia udah punya jiwa keceweannya, berarti dia nggak berdosa dong. Terus yang kedua, kalau katanya dari zaman Adam, laki-laki dan perempuan dipasangkan satu pasang, terus kenapa pada zaman-zaman dahulu ada nabi-nabi yang punya banyak istri, karena katanya cewek populasinya lebih banyak daripada laki-laki. Terima kasih. Iya. Ya, jadi gini. Ketika kita tahu ada anak yang dibesarkan oleh proses pendidikan orang tua yang salah, ya. Kecenderungannya itu bukan kecenderungan yang dari dirinya yang kemauannya dia, tapi dia diperlakukan seperti itu. Apabila itu hanya dalam bentuk kecenderungan, itu kita tidak bisa mengatakan itu dosa. Tetapi kalau itu mulai diekspresikan, mengekspresikannya gimana? Ya, mulai mau ganti baju, mulai mau ganti operasi kelamin, mulai bahkan pengen menjalin hubungan dengan yang, kalau dia seorang cowok merasa diri perempuan, lalu dia pengen berhubungan dengan pria. Nah itu mulai disebut berdosa dan itu tanggung jawab dia secara pribadi. Ya. Oleh karena itu ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Satu, nanti kalau kamu jadi orang tua ya, mesti perhatiin anak. Supaya jangan sampai ngalamin seperti itu. Terus yang kedua, orang-orang seperti itu bisa ditolong. Jadi waria itu bisa ditolong. Orang yang jadi waria itu bisa berubah di dalam hatinya. Tidak harus ganti kelamin. Asalkan dia mau, dia bisa ditolong, masih bisa berubah. Ya, sehingga tidak perlu berdosa. Tuhan menciptakan satu pria, satu wanita, itu benar. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, dosa itu menyebabkan orang itu selalu terus-menerus ingin menyimpang hidupnya. Dosa itu akan cenderung melahirkan dosa. Maka kalau kita melihat banyak tokoh Alkitab di Perjanjian Lama itu punya istri lebih dari 1, itu bukan rencana Tuhan untuk mereka. Tapi itu adalah bentuk ekspresi dari dosa yang sudah menguasai hidup manusia. Tidak berarti Tuhan membenarkan itu. Dan kalau dikatakan bahwa populasi wanita itu lebih banyak daripada pria, itu tidak benar. Tidak benar. Sampai hari ini Tuhan itu ajaib. Populasi manusia di muka bumi itu pria dan wanita itu 1:1. Tentu angkanya tidak sama persis, tapi secara statistik itu sekitar 1:1. Setelah Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Kedua, populasi pria itu berkurang sangat banyak karena perang, banyak yang mati. Sehingga waktu itu perempuan lebih banyak daripada pria. Hanya dalam 1 generasi saja itu pulih. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, itu kelahiran, banyak sekali kelahiran laki-laki. Hanya dalam 1 generasi itu pulih lagi populasinya pria dan wanita 1:1. Ya. Jadi tidak benar kalau populasi wanita itu lebih banyak. Yang benar adalah 1:1. Saya akan lanjut sedikit ke materi saya supaya kita punya pemahaman yang lebih lengkap. Nah, nih, kenapa tadi saya katakan bahwa kita nih, kamu saya sampaikan, belum waktunya pacaran, waktu SMP, SMA apalagi SD. Sebab kalau kamu pacaran dini,
kamu bisa terkena berbagai macam resiko ini. Satu, kamu bisa terkena resiko penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu sekarang ini jumlahnya ada semakin banyak saja. Saya kasih tahu yang paling baru ya. Ini sudah agak kuno ini, AIDS ini. Masih mematikan dan masih belum ada obatnya. Saya kasih tahu yang paling baru. Namanya Zika virus. Pakai Z. Zika. Zika virus ini awalnya adalah virus yang ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang di Indonesia itu menyebabkan orang jadi kena demam berdarah. Itu pada mulanya berkembang di Brasil, menyebar ke Amerika, lalu menyebar ke seluruh dunia. Asia ini sedang mengalami proses itu, sebab di Singapura sudah ada sekitar 300 kasusnya. Di Indonesia sangat dekat. Ya. Nah, Zika virus ini anak muda sekarang ini mengalami mutasi genetik. Bukan hanya ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Ternyata dia bisa ditularkan lewat seks bebas. Jadi kalau kamu pacaran dini, resiko kamu melakukan hubungan seks sebelum menikah itu sangat tinggi. Dan kamu bisa berisiko terkena berbagai macam penyakit menular seksual. Ada Zika virus, ada HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Ini bisa menimbulkan AIDS. Ada orang bilang begini, gak usah takut sama AIDS, kata mereka. Asalkan kamu pakai kondom, kamu gak bakal tertular. Betulkah seperti itu? Saya jelaskan ya supaya kamu ngerti, supaya kalau kamu dengar informasi, kamu bisa ngerti. Ya. Kondom itu anak muda terbuat dari bahan latek. Pori-porinya besarnya 5 mikron. Virus HIV besarnya 0,1 mikron. Virus yang besarnya 0,1 mikron bisa tidak melewati lubang yang besarnya 5 mikron. Bukan cuma bisa, rame-rame lewatnya. Rombongan. Ya. Itu sebabnya orang yang menggunakan kondom pun bisa tertular HIV. Berapa persen persentase tertularnya? Weller and Davis peneliti independen itu mengatakan tingkat penularannya bisa mencapai angka 30%. 1 di antara 3, hello, turn off, ya, supaya kamu bisa belajar sesuatu yang baik di sini ya. Karena nanti handphone itu bisa lagi dilihat di rumah. Tapi informasi yang saya berikan, kemungkinan kamu tidak dapatkan di tempat lain. Kenapa? Di luar sana itu banyak distorsi informasi. Kamu sedang dibodohin oleh informasi-informasi di luar sana yang bisa menghancurkan hidupmu. Maka saya kasih informasi yang lurus supaya hidupmu tidak hancur. Jadi virus HIV, ya, Weller and Davis itu bilang, orang yang pakai kondom itu masih tertularnya itu 30%. 1 di antara 3 orang yang melakukan hubungan seks berisiko dilindungi kondom, itu tertular HIV. Apalagi kalau nggak pakai kondom, pasti lebih banyak yang tertular. Ya. Jadi informasi itu tidak benar. Dan HIV itu anak muda, belum ada obatnya. HIV belum ada obatnya. Jadi satu kali orang terjangkit HIV, dia akan AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi akan mengalami kematian karena penyakit itu. Penyakit ini Bapak anak muda ya, pertama kali diidentifikasi di Amerika tahun 81. Diidentifikasi itu artinya diketahui pertama kali, itu tahun 81. Ya, di Amerika. Siapa yang pertama kali teridentifikasi terjangkit HIV? 5 orang di Los Angeles. Dan semuanya adalah gay, homoseks. Ya. Orang-orang LGBT mengatakan, kami tidak mau distigmatisasi. Loh, tapi realitanya seperti itu. Realitanya kasus HIV pertama kali itu terjangkit pada orang-orang gay, homoseks.
Menurut kamu, LGBT itu populasinya berapa persen sih di dunia ini? Berapa persen? Kan kamu banyak dengar beritanya bagaimana kalau mereka bikin acara di seluruh dunia. Kira-kira orang LGBT di dunia ini berapa persen? Persepsi. Yang namanya persepsi itu tidak harus benar. Yang kamu mengerti itu berapa persen sih orang LGBT di dunia? Coba kamu punya pendapat enggak? Hah? 25, kamu sebelahnya. 12%, 25%. Ada lagi? Oke. Anak muda, populasi LGBT di dunia berdasarkan penelitian di Amerika itu cuma 3,4%. Kecil. Tetapi mereka mengorganisir diri mereka. Membuat itu kelihatan sangat besar. Tidak banyak sebenarnya, 3,4%. Tapi 3,4% itu kalau mereka mengorganisir diri ya. Dari 1.000 orang, ya, itu ada 34 orang. 10.000 orang, 350 orang. Makanya kalau di Indonesia sebesar 240 juta ini, coba hitung sendiri 3,4% berapa? Besar. Nominalnya besar, tapi statistiknya kecil sebenarnya. Yang normal itu lebih banyak. Tapi yang kecil tadi suaranya kenceng. Teriaknya kenceng banget. Akhirnya mempengaruhi yang gede. Dan itu merupakan upaya-upaya politis. Tetapi yang 3,4% tadi itu menyumbangkan kasus HIV di Amerika itu 60%. 3,4% LGBT menyumbang kasus HIV itu 60%. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya orang-orang LGBT itu anak muda mayoritas adalah orang-orang yang terjangkit penyakit HIV. Bahkan penelitian yang lain, 40% populasi LGBT itu adalah drug addict, pengguna narkotika. Ya. Bahkan anak muda, mereka ini 2 kali lipat mengalami masalah-masalah kejiwaan yang sangat serius. Harus dikasih sebenarnya, harus ditolong. Tapi sedihnya adalah mereka ini tidak mau ditolong. Bukan cuma nggak mau ditolong, merasa benar. Lalu kita dianggap salah-salah gitu. Jadi dunia ini kebalik-balik begitu. Mereka menganggap benar, kita dianggap salah. Jadi bingung. Ini yang sakit merasa sehat gitu. Kita yang sehat dianggap sakit sama mereka. Apa buktinya kita dianggap sakit? Orang seperti saya ini sama mereka disebut homofobia. Saya menolak perilaku LGBT, saya dikasih label sama mereka homofobia. Homofobia itu gangguan jiwa. Jadi siapa menstigma siapa? Ya inilah dunia di mana kita hidup. Ya, tapi 3,4% tadi sebenarnya perlu ditolong. Ya, 3,4% perlu ditolong karena mereka berisiko terkena berbagai macam penyakit. Nah, jadi kalau orang itu terlibat hubungan seks bebas bisa terjangkit berbagai macam penyakit menular seksual. Bukan cuma itu. Yang berikutnya nih. Ini orang kalau sudah AIDS bisa mati karena beberapa sebab ini. Secondary infection, Kaposi sarcoma, dan wasting syndrome. Dan yang berikutnya adalah, kalau kamu melakukan hubungan seks, cowok-cowok dengar dengan baik ya. Kalau kamu melakukan hubungan seks, wanita yang kamu ajak melakukan hubungan itu bisa hamil. Kamu tidak akan hamil memang. Pacarmu hamil. Tapi kamu yang cewek-cewek, kamu bakal hamil. Satu kali saya menangani kasus, ada anak umur 12 tahun dibawa ke tempat pelayanan kami. Dia merasa ada problem di perutnya, sering mules-mules begitu. Lalu diperiksa, pakai USG oleh kolega saya, seorang dokter obgyn. Waktu diperiksa ternyata ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Itu bukan makhluk angkasa luar.
Hamil dia. Umur 12 tahun. Ya. Waktu diajak ngomong-ngomong ternyata dia 1 kali melakukan hubungan seks. Dia berkata begini, saya pikir hubungan seks 1 kali nggak bisa hamil. Siapa yang ngasih tahu? Ya katanya gitu sama teman-teman 1 kali nggak apa-apa katanya. 1 kali dia bikin hubungan seks, hamil dia. Oke, terus kemudian dirawat. Karena dia pengen melakukan aborsi, kita layani. Sekitar 9 bulan kemudian dia mau melahirkan. Nggak bisa lahir normal. Akhirnya dioperasi sesar. Umur 13 tahun. Operasi sesar. Setelah dioperasi sesar itulah saya pertama kali seumur hidup sebagai dokter. Itu pertama kali saya melihat ada anak punya anak. Ajaib. Masih kecil, 13 tahun. Ya. Gara-garanya apa? Pacaran, kecepatan. Dikasih tahu pacaran nanti kalau udah di perguruan tinggi, ya umur cukup, udah mau kerja, SMP udah pacaran. Hamil dia. Ya. Walaupun dia melakukan hubungan seks 1 kali. Ini yang saya bayangkan anak muda. Ini yang saya bayangkan. Ya. 1 tahun setelah dia melahirkan itu, ini yang saya bayangkan. 1 tahun setelah itu waktu dia datang ke tempat kami itu SMP kelas 1. Waktu melahirkan itu SMP kelas 2. Saya bayangkan 1 tahun setelah anak itu datang ke tempat kali pertama kali, saya bayangkan begini, pagi-pagi hari ya. Ada sekelompok anak muda berjalan pakai tas baru, backpack, pakai sepatu baru, kanan warna hijau, yang kiri warna merah, waduh keren pokoknya ya. Terus berjalan di depan rumah anak ini. Karena teman lama dikenal dia menyapa. Hello, kami kelas 8. Naik kelas 2 kan, 8 ya betul ya. Kelas 7 kan, kelas 7 itu kan berarti SMP 1 ya. Jadi dia kelas 8. Jadi jawab, hello kami sekarang kelas 8. Anak yang baru melahirkan itu menjawab begini. Hai, sekarang aku jadi mama. Ayo coba pikir nih, pikir. Malam ini kita banyak ketawa ya. Banyak ketawa lucu. Coba pikir. Tanya satu pertanyaan. Hidup macam apa yang kamu inginkan? Kamu bisa memilih. Tapi kalau pilihanmu salah, hidupmu bakal hancur. Saya sudah ketemu dengan anak muda yang terkena HIV. Nangis-nangis dia. Saya nggak bisa bikin apa-apa juga. Saya nggak bisa nolong. Saya cuma bilang, maafkan anak muda. Saya harus kasih tahu kamu, nggak ada obatnya. Jadi gimana dong dok? Ya sabar ya, kamu memang sebentar lagi akan mati. Kasihan. Jadi orang kena HIV itu kontrak mati. Ya. Nah, kalau kamu hamil, ini tadi risiko terkena berbagai macam penyakit. Kalau kamu hamil, risiko lihat kamu hancur hidupmu, nggak sekolah segala macam. Maka anak muda kembali pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Ambil keputusan sederhana malam ini, komitmen sederhana malam ini. Apa itu? Tidak pacaran dini. Kalau sudah terlanjur pacaran, gampang kok. Tulis SMS sekarang. Kita putus malam ini. Emang gue pikirin? Nah gitu. Ya. Putus pacar, nggak usah pakai baper ya. Udah, putus saja. Selesaikan seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Dan kita mengakhiri malam ini. Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan.